Sebagaimana yang kita ketahui, mayoritas penduduk Amerika kan orang yang beragama Kristen, ya, dan itu Protestan. Karena di sini kalau mau jadi presiden saja tidak boleh dari agama lain. Jangankan dari agama Islam, dari Katolik saja tidak boleh di sini, ya. Saking mereka fanatik terhadap agama Kristen Protestan itu. Nah, tapi belakangan ini kita lihat saudara-saudara kita di sini justru sedang rame-rame meninggalkan agamanya itu. Bahkan tidak segan-segan menjual rumah ibadah mereka, dan ada yang dijadikan masjid, ada yang dijadikan toko, ada yang dijadikan bar, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita tampilkan perjalanan Ustadz Syamsul Arifin Nababan ke Amerika. Seorang mu'alaf mantan pendeta kali ini membongkar bahwa ternyata kekristenan di Amerika mulai bubar. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja mari kita simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini lagi interview Ustadz Nababan yang kebetulan sekarang lagi berkunjung ke Amerika, di tepatnya di Los Angeles. Saya ada pertanyaan untuk Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz perkembangan Islam? Kenapa mereka kita tahu kan siapa yang meninggalkan ini lebih banyaknya. Jadi Islam di Amerika itu saya lihat pesat sekali. Nah, itu faktor-faktor apa saja yang membuat mereka meninggalkan agamanya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan pertanyaan yang sangat kritis dari pejuang dakwah kita di Amerika, Bunda Mila, yang memang beliau ini selalu menjadi supporter kita lah, ya, dan juga yang mensupport dakwah kita di berbagai sosial media. Nah, tadi beliau bertanya, Ustadz kan banyak berkeliling Amerika dan menyaksikan secara langsung, kenapa masyarakat di barat, ya khususnya Amerika ini, orang kok berbondong-bondong meninggalkan agamanya dan lebih banyak memilih menjadi agnostik, ya, istilah agnostik ya di Amerika ini. Nah, teman-teman sekalian, memang unik sekali ya. Amerika ini adalah negara yang sangat maju sekali, orang-orangnya juga orang yang terdidik begitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui, mayoritas penduduk Amerika kan orang yang beragama Kristen, ya. Dan itu Protestan. Karena di sini kalau mau jadi presiden saja tidak boleh dari agama lain. Jangankan dari agama Islam, dari Katolik saja tidak boleh di sini, ya. Saking mereka fanatik terhadap agama Kristen Protestan itu. Nah, tapi belakangan ini kita lihat saudara-saudara kita di sini justru sedang rame-rame meninggalkan agamanya itu. Bahkan tidak segan-segan menjual rumah ibadah mereka, dan ada yang dijadikan masjid, ada yang dijadikan toko, ada yang dijadikan bar, dan lain sebagainya itu. Ini memang menarik. Teman-teman, sudah menjadi rahasia umum, beberapa gereja di Amerika Serikat telah dijual kepada komunitas muslim dan diubah menjadi masjid. Salah satunya adalah gereja Saint Anne di Buffalo, New York. Gereja ini yang berusia lebih dari seabad dijual kepada Buffalo Christian Holdings yang berafiliasi dengan Downtown Islamic Center seharga 250.000 dolar Amerika atau sekitar 3,9 miliar rupiah. Gereja Saint Anne Buffalo, New York, gereja bersejarah ini yang dibangun pada tahun 1886 ditutup pada tahun 2007 karena jumlah umat yang berkurang. Pada tahun 2022 gereja ini dijual ke sebuah perusahaan yang terkait dengan komunitas muslim Downtown Islamic Center dan diubah menjadi masjid. Fenomena penjualan gereja. Ada tren peningkatan penjualan gereja di Amerika Serikat dengan banyak gereja yang dijual karena jumlah umat yang menurun. Diperkirakan ada sekitar 1.100 bekas gereja yang saat ini dijual di Amerika Serikat. Alasan penjualan gereja-gereja ini seringkali terjadi karena penurunan jumlah umat, biaya perawatan yang tinggi, dan perubahan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Banyak gereja yang dijual digunakan kembali sebagai rumah ibadah, tempat tinggal, atau bahkan untuk tujuan komersil. Contoh, Muhammadiyah Spanyol. Muhammadiyah, organisasi Islam di Indonesia,
telah membeli sebuah gereja di Madrid, Spanyol, dan berencana untuk membangun masjid di sana. Nah, dalam analisa saya berkeliling di Amerika ini, apa yang menyebabkan mereka meninggalkan agama? Saya lihat ada beberapa faktor. Yang pertama, masyarakat di Amerika ini masyarakat yang terdidik. Mereka ini orang-orang intelektual, orang-orang yang kritis dalam berpikir, gitu kan. Nah, mereka ini awalnya adalah orang yang taat, orang yang fanatik terhadap agamanya. Mungkin dalam pengamatan saya, mereka memandang mungkin ajaran agama mereka sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang, karena problem mereka sangat banyak sekali. Mungkin saja agama itu tidak memberikan solusi terhadap masalah-masalah mereka. Nah, gitu kan. Ditambah lagi yang kedua, saya lihat ya di Amerika ini, itu kan pajak itu sangat besar sekali. Pajak dari yang ditentukan oleh pemerintah besar sekali. Nah, sementara gereja juga memungut persepuluhan. Banyak teman-teman yang kita sudah mu'alaf di Amerika, saya tanya, kenapa Anda meninggalkan agama ini? Ya, ada yang mengatakan bahwa kami keberatan kalau diminta lagi pungutan 10/10 daripada oleh pendeta, oleh para pengurus gereja, gitu kan. Sementara kami sudah bayar pajak mahal-mahal, ya, sangat tinggi sekali bayar pajak di Amerika ini. Jadi mereka ini akhirnya apa? Meninggalkan gereja. Nah, kenapa? Karena begitu mereka meninggalkan rumah ibadahnya, sementara kan rumah ibadah ini kan operasionalnya besar sekali. Harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar security, dan lain sebagainya. Nah, dari mana lagi pendapatan? Sedangkan di sini masalah agama tidak ada intervensi negara. Agama itu masalah pribadi. Jadi tidak ada bantuan-bantuan negara untuk kemakmuran gereja, kemakmuran masjid, itu tidak ada. Tidak ada anggaran-anggaran buat itu. Beda dengan di negara kita. Kalau di Indonesia kan ada anggaran buat rumah ibadah, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang diakui oleh negara. Ada juga anggaran buat kegiatan-kegiatan tahunan, hari-hari besar keagamaan, itu mendapatkan dukungan dari negara. Tapi di Amerika ini, ya, sebagai negara yang berpenduduk mayoritas agama Kristen, justru di sini agama tidak mendapatkan sambutan dari negara. Artinya negara tidak tampil, negara tidak intervensi soal agama itu, gitu kan. Nah, kalau jemaatnya sudah meninggalkan karena mereka tidak sanggup lagi membayar persepuluhan itu, dari mana pendeta membiayai operasional gereja itu yang sangat mahal sekali? Alhasil, karena tidak ada lagi jemaatnya, ya, akhirnya mereka juallah rumah ibadah itu. Teman-teman, dari sumber kekristenan sendiri menulis, semakin sedikit orang Amerika yang memberikan perpuluhan ke gereja. Menurut riset dari organisasi Barna, ada penurunan yang bertahap dan pasti dalam persentase orang Amerika yang memberikan persepuluhan dari penghasilan mereka ke gereja-gereja. Pada tahun 2002, prosentasenya adalah 3%, turun dari 8% pada tahun 2001. Berita ini bersumber dari artikel Kekristenan Sendiri, yang mana tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan, karena sudah dikenakan pajak yang sangat tinggi, ya, orang-orang di Amerika itu, lalu masih dimintai perpuluhan di gereja-gereja, sehingga mereka sudah malas atau enggan ke gereja karena sudah tidak mau membayar perpuluhan tersebut. Sedangkan biaya operasional gereja itu sangat mahal. Nah, sumbernya dari perpuluhan jemaat. Kalau sudah tidak ada jemaat yang datang ke gereja, artinya tidak ada perpuluhan yang masuk. Artinya apa? Gereja akhirnya bangkrut, dan lalu faktanya gereja itu dijual. Nah, kita juga orang Indonesia alhamdulillah sudah banyak membeli rumah ibadah mereka menjadi masjid di Amerika Serikat ini, ya. Jadi banyak faktor kita lihat, ya, kenapa mereka meninggalkan agama itu. Tapi paling intinya saya lihat karena di sini orangnya sangat kritis, ya, dan banyak masalah. Maunya mereka itu ketika ada masalah mestinya agama tampil memberikan solusi. Boleh jadi mereka tidak mendapatkan solusi apa-apa dari agama, gitu kan? Karena memang agama Kristen itu adalah agama yang paling banyak dikritisi oleh orang Islam dan orang Kristen sendiri, gitu kan? Karena konsepnya itu memang layak dipertanyakan, terutama konsep Tuhannya. Karena konsep Tuhan di dalam agama mereka itu kan tidak konsisten. Kadang mereka mengatakan Yesus Tuhan, tapi kok ada ayat mengatakan dia bukan Tuhan, gitu. Jadi membuat orang-orang di sini semakin ragu, gitu kan? Karena terlalu banyak kritikan terhadap ajaran agama mereka. Nah, mungkin mereka merasa, oh, agama kok nggak bisa memberikan solusi apa-apa ya dengan masalah kami, ya. Akhirnya mereka tinggalkan itu rumah ibadah, mereka tinggalkan agama, justru memilih agnostik. Artinya mereka ragu dengan agama itu, ragu dengan Tuhan, gitu kan. Nah, maka inilah peluang kepada kita umat Islam untuk berdakwah kepada orang-orang yang ragu begini, ya. Nah, sementara di sisi lain kita lihat orang berbondong-bondong masuk agama Islam.
Anehnya mereka masuk Islam bukan karena kita dakwahi, bukan karena diceramahi. Mereka masuk Islam itu atas usaha sendiri, mereka mencari kesadaran pribadi gitu kan. Nah, alhamdulillah kebetulan teman-teman kita di Amerika ini punya komitmen keislaman yang tinggi sekali. Antum tahu enggak? Kalau orang di sini sholat berjamaah itu kadang-kadang jarak dia datang ke masjid itu membutuhkan perjalanan sampai 1 jam, 1 jam setengah naik mobil untuk hadir ke masjid sholat berjamaah. Kalau kita kan di tanah air, ya hanya selangkah 2 langkah sudah sampai ke masjid. Di sini teman-teman kita ada yang sampai 2 jam ya perjalanan untuk menuju masjid sholat berjamaah. Subhanallah, bagaimana hebatnya komitmen mereka terhadap Islam itu. Berkembang pesat di Amerika, sekitar 20.000 orang masuk Islam setiap tahunnya. Islam di Amerika Serikat berkembang cukup pesat. Menurut estimasi, setiap tahun yang masuk agama Islam di negeri Paman Sam itu sekitar 20.000 orang. Islam di Amerika Serikat memang terus berkembang. Jadi ada seperti paradoks yang terjadi, ungkap Imam Islamic Center di New York, Muhammad Syamsi Ali, saat bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di rumah dinas Jalan Denpasar, Jakarta. Menurut Muhammad Syamsi Ali yang sudah menjadi warga Amerika Serikat itu, mereka yang masuk Islam itu bukan dari sudut kuantitasnya saja, tetapi kualitasnya juga. Rata-rata anak muda, terdidik, profesional, dan pendapatannya pertengahan ke atas, ungkap Syamsi Ali. Dijelaskan kalau pendapatan pertengahan di Amerika itu misalnya selesai pendidikan S1 dan bekerja profesional, minimal gajinya $80.000 per tahun. Ini banyak yang masuk Islam, sehingga ini dengan sendirinya memperkuat posisi Islam di Amerika semakin solid. Maka jangan heran sudah ada pegawai senior di White House Muslim, bahkan di Kongres juga 3 orang dan tadinya 4, tetapi yang 1 jadi hakim agung. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata inilah realita perkembangan agama Islam di Amerika cukup pesat. Nah, saudara-saudara, nah inilah yang membuat cahaya Islam itu di mana-mana semakin bersinar. Kenapa? Karena teman-teman kita di sini punya komitmen keislaman yang luar biasa. Mereka kapal, mereka sadar, ya, kalau jumlah kami sedikit, kalau kami tidak komitmen, bagaimana lagi agama ini? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak jumlah masyarakat yang sedikit, yang kecil, tapi bisa mengalahkan jumlah masyarakat yang besar seizin Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sadar umat Islam di Indonesia ini, di Amerika ini adalah minoritas, baik dari komunitas Muslim Indonesia, Muslim dari Middle East, Muslim dari Pakistan, India, Bangladesh maupun Turki, dan dari macam-macam komunitas ini, ya jumlahnya masih ya belum sampai 5% jumlah umat Islam di Amerika Serikat ini, ya. Nah, sehingga mereka harus berdakwah dengan apa? Dengan keteladanan, dengan komitmen, ya. Walaupun hanya mereka menempuh 1 jam 2 jam perjalanan untuk menuju masjid. Nah, mereka ingin membuktikan bahwa mereka ini punya komitmen kepada Islam itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas apa? Membalas dengan cahaya Islam itu semakin dibuat Allah terang benderang di Amerika Serikat ini. Nah, ini yang saya lihat saudara-saudara, ya. Memang terkadang umat Islam itu hebat kalau jumlahnya sedikit. Nah, kita di Indonesia karena banyak, kita jadi merasa sepele dengan yang lain. Akibatnya apa? Yang hebat, yang maju bukan orang Islam, tapi orang di luar Islam. Nah, kita di Amerika juga minoritas. Nah, karena kita minoritas, jumlah kita sedikit, maka kita yang paling hebat di sini, ya. Luar biasa saudara-saudara. Saya kalau lihat di sini, kita pengajian, masing-masing orang datang bawa potluck gitu, ya. Semua orang berkorban, semua orang. Kalau kita di Indonesia datang ke masjid, tinggal datang saja, nggak bawa apa-apa gitu kan. Tapi orang di sini, setiap pribadi, setiap keluarga datang ke masjid selalu membawa makanan. Allahu Akbar, ya. Ini karena cinta mereka terhadap Islam itu. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah Islam di Amerika ini semakin berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jelas Syamsi Ali, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha juga sudah ditetapkan sebagai hari libur di New York. Sekolah umum di kota tersebut juga sudah ditetapkan makanan halal yang dibiayai pemerintah. Ini perkembangan terus-menerus terjadi, dan saya yakin Islam tidak akan bisa mundur lagi. Walaupun terkadang terganggu dengan berbagai macam gangguan, tanggung jawab kita bagaimana mengurangi gangguan-gangguan itu, termasuk mendorong orang-orang Muslim di Amerika untuk ikut berpartisipasi secara politik dan memilih, kata pria asal Bugis Makassar itu. Kita doakan mudah-mudahan Islam semakin berkembang pesat di Amerika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.